KB. Perkenalkan, saya Oli Susnilesa. Saya Putri Widiasari. Saya Selvi Elvianti. Saya Fitri Aisan. Saya Sarida Sabian. Saya Dewi Sartika. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan jenis-jenis suntik. Jadi, definisi dari suntik KB adalah kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon progesteron atau progestin. Hormon ini serupa dengan hormon alami wanita, yaitu progesteron, dan dapat menghentikan ovulasi. Biasanya, suntik KB dilakukan di bagian tubuh tertentu seperti bokong, lengan atas, dan bagian bawah perut. Jenis-jenis KB suntik tersedia 2 jenis suntikan yang hanya mengandung progestin, yaitu depomedroxiprogesterone asetat atau depo-proveta yang mengandung 150 mg DMPA yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik IM atau di daerah bokong. Yang kedua, deponoristeron enantat atau deponoristerat yang mengandung 200 mg norethindron enantat diberikan setiap 2 bulan dengan cara disuntik IM. Baik, saya akan menjelaskan cara kerja suntik progestin dan suntik kombinasi. Yang pertama, suntik progestin yaitu mencegah ovulasi, 2. Mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma. Yang ketiga, menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofik. Yang keempat, menghambat transportasi gamet oleh tuba. Yang kedua yaitu suntik kombinasi. Yang pertama, menekan ovulasi. Kedua, membuat lendir serviks menjadi kental sehingga penetrasi sperma terganggu. Yang ketiga, perubahan pada endometrium atau atrofi sehingga implantasi terganggu. Yang keempat, menghambat transportasi gamet oleh tuba. Saya akan menjelaskan mengenai kontraindikasi, di mana di sini kita bisa lihat terdapat 2, yaitu kontraindikasi suntik progestin dan suntik kombinasi. Jadi kontraindikasi suntik kombinasi yang pertama yaitu hamil atau diduga hamil. Yang kedua, menyusui di bawah 6 minggu pasca persalinan. Yang ketiga, pendarahan pervagina yang belum jelas penyebabnya. Yang keempat, penyakit hati akut atau virus hepatitis. Usia lebih dari 35 tahun yang merokok. 5. Riwayat penyakit jantung, stroke atau dengan tekanan darah tinggi lebih dari 180/110 mmHg. Yang keenam, riwayat kelainan tromboemboli atau dengan kencing manis lebih dari 20 tahun. Yang keenam, kelainan pembuluh darah yang menyebabkan sakit kepala atau migrain. Yang ketujuh, keganasan pada payudara. Adapun kontraindikasi suntik progestin yaitu yang pertama, pendarahan dari vagina persistent dan berulang yang belum terdiagnosis. Yang kedua, keganasan payudara yang diketahui atau diduga. Yang ketiga, tromboflebitis atau riwayat trombophlebitis atau penyakit vaskular cerebral. Yang keempat, gangguan atau penyakit hepar yang signifikan serta sirosis berat. Hepatoseluler, hypermegalina lainnya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu adanya hipersensitivitas terhadap medroxyprogesterone asetat 4-6 dan 9-10. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dari kontrasepsi KB ini. Yang pertama, sangat efektif mencegah kehamilan jangka panjang. Yang kedua, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri. Yang ketiga, tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembubuhan darah. Yang keempat, tidak memiliki pengaruh terhadap ASI. Yang kelima, sedikit efek samping. Yang keenam, dapat digunakan oleh perempuan usia lebih dari 35 tahun sampai perimenopause. Yang ketujuh, membantu pencegahan kanker endometrium dan kehamilan ektopik. Yang kedelapan, menurunkan kejadian penyakit jinak payudara. Yang kesembilan, mencegah beberapa penyakit penyebab terjadinya penyakit radang panggul.
Yang ke-10, penurunan krisis anemia bulan sabit atau sickle cell. Setelah saya akan menjelaskan tentang kerugian dari kontrasepsi suntik KB. Yang pertama, efek samping berupa sakit kepala, kenaikan berat badan, nyeri payudara, pendarahan dan menstruasi tidak teratur. Efek ini bisa muncul selama suntik KB masih digunakan. Yang kedua, butuh waktu cukup lama agar tingkat kesuburan kembali normal setidaknya setahun setelah suntik KB dihentikan. Hal ini membuat jenis kontrasepsi ini tidak dianjurkan untuk mereka yang ingin segera memiliki anak. Yang ketiga, beresiko mengurangi kepadatan tulang, tetapi resiko ini akan menurun bila suntik KB dihentikan. Yang keempat, tidak memberikan perlindungan dari penyakit menular seksual, sehingga perlu tetap menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Yang kelima, haid menjadi tidak teratur, bisa lebih banyak atau berhenti sama sekali. Yang keenam, kenaikan berat badan. Yang ketujuh, berkurangnya kepadatan tulang, tetapi kondisi ini akan berhenti setelah suntikan dihentikan. Yang kedelapan, mengalami sakit kepala, kembung, payudara sakit, dan perubahan suasana hati atau mood swing. Yang kesembilan, tidak melindungi Anda dari infeksi menular seksual. Penyebab pastinya belum diketahui, tetapi kontrasepsi suntik ini diduga menurunkan kadar estrogen sehingga wanita lebih rentan terhadap infeksi vagina maupun infeksi leher rahim atau serviks. Yang ke-10, setelah suntik dihentikan, Anda kemungkinan membutuhkan waktu hingga setahun agar bisa hamil lagi. Yang ke-11, mengalami sakit kepala dan bengkak pada area suntikan kontrasepsi suntik dapat menyebabkan alergi. Baiklah, saya akan menjelaskan cara pemakaian suntik KB. Yang pertama itu cara pemakaian suntik KB kombinasi. Yang pertama yaitu suntik KB kombinasi diberikan setiap sebulan dengan suntikan intramuskuler dalam. Yang kedua yaitu klien diminta datang setiap 4 minggu suntikan bulan dapat diberikan 7 hari lebih awal dengan kemungkinan terjadi gangguan pendarahan. Dapat juga diberi setelah 7 hari jadwal yang telah ditentukan, asal saja diyakini ibu tersebut tidak hamil. Yang ketiga yaitu tidak dibenarkan melakukan hubungan seksual selama 7 hari atau menggunakan metode kontrasepsi yang lain untuk 7 hari saja. Yang keempat yaitu keadaan yang memerlukan perhatian khusus. Saya akan menjelaskan kembali cara pemakaian suntik progesterin. Yang pertama yaitu suntik progesterin diberikan setiap 3 bulan sekali. Setiap suntikan KB ini mengandung hormon progesterin dan menstruasi-progesteron. Yang kedua yaitu KB ini bekerja dengan cara menghentakkan lendir serviks atau leher rahim sehingga sel sperma sulit mencapai dan tidak bisa membuahi sel telur. KB suntik ini tergolong sangat efektif dalam mencegah kehamilan. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami dengan materi kontrasepsi suntik KB. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.